Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi, tak hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar melalui daring. Anak-anak yang Ibu sayangi dan banggakan, sebelumnya Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Nurbaiti, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9D, E dan F beserta kelas 8B di SMP Negeri 3 Singkawang. Baiklah anak-anak yang Ibu banggakan dan sayangi, materi yang akan Ibu sampaikan saat ini adalah mengenai teks laporan percobaan. Tentunya kalian pernah mendengar kata percobaan, bahkan kalian pernah melakukan percobaan. Ya, khususnya di mata pelajaran IPA itu sering menggunakan laboratorium untuk melakukan percobaan. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita saat ini adalah. Baiklah anak-anak, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yang akan Ibu sampaikan adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, yaitu percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui video ini, peserta didik diharapkan dapat memahami teks laporan percobaan, ciri dan fungsinya. 2. Memahami isi teks laporan percobaan. Dan ketiga, mengidentifikasi struktur teks laporan percobaan. Baiklah anak-anak yang Ibu banggakan, kita masuk pada mengenal teks laporan percobaan. Percobaan biasa dikenal dengan eksperimen. Eksperimen dilakukan untuk menguji atau membuktikan sebuah teori atau sesuatu yang menjadi hal yang harus diketahui oleh orang banyak. Maka teks laporan percobaan harus dibuat apabila seseorang setelah melakukan percobaan atau eksperimen. Baiklah anak-anak, yang akan kita bahas pertama adalah ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah berupa fakta. Apa itu berupa fakta? Dan mengapa berupa fakta? Ya, teks laporan percobaan harus berupa fakta. Mengapa? Karena harus bisa dibuktikan, harus benar-benar dilakukan. Maka teks laporan percobaan tidak bisa merupakan hayalan atau perkiraan seseorang saja. Contohnya, dalam 100 gram buah pepaya mengandung kira-kira 9,81 gram karbohidrat. Maka itu bukan fakta, melainkan baru opini. Bagaimana yang fakta? Dalam 100 gram buah pepaya mengandung
9,81 gram karbohidrat. Maka sudah pasti hasil penelitian seseorang membuktikan bahwa di dalam 100 gram buah pepaya mengandung 9,81 gram karbohidrat. Demikian untuk fakta. Kedua, lengkap. Teks laporan percobaan harus disajikan secara lengkap, tidak boleh dipenggal-penggal. Mengapa? Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahpengertian dari pembaca laporan tersebut. Ketiga, objektif. Objektif ini yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bukan rekayasa. Maka sebuah teks laporan harus melaporkan, teks laporan percobaan harus melaporkan yang benar-benar dilakukan dalam percobaan tersebut, atau hal yang benar-benar terjadi atau yang ditemukan di dalam percobaan tersebut. Itu yang merupakan ciri-ciri teks laporan percobaan, yaitu memuat berupa fakta, lengkap, dan objektif. Kita lanjut kepada fungsinya. Ada 5 fungsi dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, berfungsi sebagai pemberi atau memberikan informasi. Sebuah teks laporan percobaan memberikan informasi kepada orang banyak atau orang yang memberikan tugas kepada seseorang hasil dari percobaannya. Apa yang dihasilkan dari uji coba yang dilakukannya? Maka dibuatlah teks laporan percobaan tersebut. Kedua, sebagai bukti. Fungsi ini sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan percobaan atau eksperimen terhadap objek yang diteliti atau dicobanya. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi, mendokumentasikan, ya. Maka teks laporan percobaan ini berfungsi membuat dokumen terhadap hasil dari penelitian. Misalnya, anak-anak, kita bisa mengetahui hasil temuan dari Thomas Alva Edison saat ini dari teks laporan percobaan yang ditulisnya dari hasil penelitiannya atau hasil percobaannya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mengapa bisa kita pahami sekarang? Mengapa bisa kita ketahui sekarang? Karena adanya dokumentasi. Keempat, untuk memecahkan masalah atau pemecahan masalah. Mengapa borak itu dikatakan sangat berbahaya? Makanan apa saja yang mengandung borak? Ada fitnah misalnya, bakso ini mengandung borak. Maka diadakanlah uji coba terhadap bakso tersebut misalnya. Oh, bakso tersebut memang mengandung borak. Dapat dikatakan seperti itu karena tadi sudah diadakan percobaan, sudah diuji, sudah dilakukan eksperimen, dan hasilnya, faktanya sesuai tadi yang ciri-cirinya, faktanya bahwa bakso itu mengandung boraks. Ya, bukan semua bakso, mungkin ada beberapa penjual yang nakal menggunakan boraks dalam baksonya. Sehingga untuk memecahkan masalah atau tanda tanya dalam masyarakat, hasil teks
teks laporan hasil percobaan ini dapat digunakan. Kelima, sebagai pertanggungjawaban. Seorang peneliti atau seorang yang melakukan percobaan harus atau wajib membuat sebuah teks laporan percobaannya untuk mempertanggungjawabkan hasil dari percobaannya. Maka fungsi teks laporan percobaan ini dapat kita lingkup menjadi 5, yaitu 1. Memberikan informasi. 2. Sebagai bukti. 3. Dokumentasi. 4. Sebagai pemecahan masalah. 5. Sebagai pertanggungjawaban seorang peneliti atau yang melakukan percobaan. Demikian anak-anak untuk mengenal teks laporan percobaan. Kita lanjut pada slide berikutnya. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada definisi dari teks laporan percobaan. Teks adalah tulisan yang memiliki makna dan memuat informasi. Maka teks itu kalau sudah dikatakan teks adalah tulisan, tapi tulisan belum tentu teks. Karena jika teks itu harus memiliki makna dan memuat informasi. Kedua, laporan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain atau orang yang memberikan tugas. Maka dilaporkan. Melaporkan berarti memberikan informasi. Ketiga, percobaan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan sebuah teori atau pendapat. Maka definisi dari teks laporan percobaan itu adalah tulisan yang menyampaikan hasil suatu percobaan atau eksperimen, baik yang bersifat menguji atau membuktikan sesuatu teori. Teks laporan percobaan merupakan bentuk laporan hasil praktik, pengamatan dan penelitian yang terdiri dari tujuan, proses, dan hasil yang akan disampaikan. Laporan teks percobaan ditulis dengan jelas, lengkap, dan tidak boleh bertele-tele. Keempat, kejelasan teks laporan percobaan berkaitan dengan penggunaan bahasa, istilah, dan kata-kata yang mudah. Itu sebagai kata kunci untuk memahami definisi dari teks sebuah laporan percobaan. Langkah-langkah menemukan informasi dalam teks laporan percobaan dapat kita lakukan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Bacalah dengan seksama teks laporan yang disajikan. Kedua, cermati informasi pentingnya. Ketiga, temukan informasi dengan menggunakan pola adiksimba. Apa yang terjadi? Apa yang disajikan? Di mana penelitiannya? Kapan dilakukan percobaannya? Siapa yang melakukan? Mengapa ia melakukan? Dan bagaimana ia melakukan percobaan tersebut? Keempat, catat informasi yang sudah ditemukan. Kelima, cermati kembali teks laporan percobaan tersebut. Kita lanjut pada struktur teks laporan percobaan yang terdiri dari judul. Ya, biasa judul itu adalah nama. Harus ada nama. Kalau kita tak punya nama, orang tak bisa mengenal kita. Kedua, objek. Apa yang akan ditelitinya? Apa yang sudah ditelitinya? Atau apa yang sudah diuji cobanya? Misalnya 100 gram buah pepaya. Ketiga, pelaku percobaannya. Siapa yang melakukan percobaan tersebut? Di mana dan waktu percobaannya? Kapan waktu itu dilakukan? Kelima, tujuannya untuk apa? Ya. Keenam,
Bahan dan alatnya yang digunakan untuk melakukan percobaan itu apa saja? Misalnya apakah ada pinset, pisau, dan lain sebagainya. Zat-zat kimia yang untuk mengetahui kandungan vitamin dan lainnya di dalam 100 gram buah pepaya tersebut misalnya. Kemudian langkah apa-apa saja yang dilakukan, mulai dari menyiapkan alat sampai pada hasil yang didapat. Kemudian hasil percobaan. Hasilnya seperti apa? Harus dibuat laporan. Kemudian menyimpulkan. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa buah pepaya, dalam 100 gram buah pepaya mengandung lemak 0,14 gram, protein 0,61 gram, karbohidrat mengandung karbohidrat 9,81 gram, dan lain sebagainya. Ini bisa dibuat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh pelaku percobaan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Jika kita menggunakan buku sebagai pendamping untuk membuat teks laporan tersebut, ya, sebagai dasar untuk membuat teks laporan tersebut, maka dicantumkanlah dalam sebuah daftar pustaka. Demikian anak-anak, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kamu semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan dunia akhirat, dan yang paling penting adalah selalu diberikan kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk semua dan selamat belajar.